wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika bersama saya Ibu Rian Angela, guru fisika kelas 11 MA Mambal Ulum Bata-Bata. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang gelombang bunyi. Kompetensi dasar menganalisis besaran-besaran fisis gelombang, menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, anak-anak, untuk mengetahui definisi dari gelombang bunyi, mari kita lihat video berikut. Mengapa kita dapat mendengar suara sirine dari ambulans yang bergerak di ujung jalan? Hal ini dikarenakan sirine ambulans mengeluarkan gelombang bunyi yang kemudian merambat di udara sehingga dapat didengar oleh telinga kita. Gelombang bunyi hanya dapat merambat jika ada mediumnya, baik itu medium gas, medium cair, maupun medium padat. Oleh karena itu, pada ruang hampa udara, seperti di luar angkasa, bunyi tidak dapat merambat. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Bunyi ini bersumber dari gempa bumi dan gunung berapi. Audiosonik yaitu gelombang bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Gelombang bunyi ini dapat didengar oleh telinga manusia. Ultrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Gelombang bunyi ini dapat didengar oleh anjing dan kelelawar. Selanjutnya adalah besaran-besaran gelombang. Yang pertama adalah panjang gelombang atau bisa kita sebut lambda. Lambda adalah jarak yang ditempuh gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Satu lambda terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Yang kedua ada periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang dan juga melakukan satu kali getaran. Yang ketiga ada frekuensi. Frekuensi adalah getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu. Dan selanjutnya ada cepat rambat gelombang, dirumuskan dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Pemanfaatan gelombang bunyi dalam teknologi. Getaran dan gelombang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa pemanfaatan gelombang dalam teknologi. Ultrasonografi atau USG. USG merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 1 sampai 8 MHz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Proses pembentukan gambar dari bunyi dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu pemancaran gelombang, penerimaan gelombang pantul, dan interpretasi gelombang pantul. Alat USG akan memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang yang disebut transducer. Gelombang yang dipancarkan akan dipantulkan sebagian oleh jaringan tubuh dengan besar yang beragam, baik jangka waktu pantulan dan besar kecilnya gelombang yang dipantulkan. Gelombang yang dipantulkan oleh jaringan tubuh selanjutnya diterima oleh transducer. Selanjutnya, transducer akan mengubah gelombang yang diterima menjadi sinyal listrik, kemudian dihantarkan menuju komputer. Komputer selanjutnya akan memproses dan mengubah sinyal listrik menjadi gambar. Aplikasi selanjutnya adalah sonar. Sonar atau Sound Navigation and Ranging dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi mengenai penghalang,
bagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Data waktu dan cepat rambat bunyi di air laut dapat digunakan untuk menghitung jarak kedalaman laut dengan menggunakan persamaan S sama dengan V dikali T dibagi 2, dengan S adalah kedalaman laut, V kecepatan gelombang ultrasonik, dan T adalah waktu tiba gelombang ultrasonik. Untuk mengukur kedalaman laut diperlukan transducer dan detektor. Transducer akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Pantulan dari gelombang tersebut akan menimbulkan efek gema atau echo dan dipantulkan kembali ke kapal, kemudian ditangkap oleh detektor. Sistem penerima pada kapal akan melakukan penghitungan mengenai jarak objek. Selain untuk mengukur kedalaman laut, sonar juga banyak digunakan nelayan modern untuk menentukan lokasi di mana ikan berada, kondisi ombak, dan kecepatan arus air laut. Selanjutnya, terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi yaitu 800 sampai 2000 kHz pada jaringan tubuh. Beberapa bentuk terapi ultrasonik misalnya terapi fisik yang biasa digunakan untuk menangani keseleo pada ligamen, keseleo pada otot, tendonitis, inflamasi sendi, dan osteoartritis. Selain itu, tingginya energi gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk memecah endapan batu pada penderita batu ginjal atau yang dikenal dengan lithotripsy. Gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk membersihkan gigi dan penanganan penyakit katarak. Ultrasonik juga dapat dimanfaatkan untuk mengantarkan obat tertentu secara efektif pada suatu organ yang terkena penyakit. Misalnya, mengantarkan obat kemoterapi terhadap sel-sel kanker dalam otak. Bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga menyenangkan dan kalian dapat memahaminya. Untuk lebih memahami materi ini, kalian bisa mengerjakan soal dengan mengklik barcode berikut. Sekian pemaparan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.